Baiklah anak-anak, hari ini silakan nanti masuk dengan rapi. Jangan lupa kalian harus semangat, oke? Oke. Ya silakan. Ketua kelas untuk siapkan untuk masuk. Siap, Prof. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Masuklah. Langsung duduk yang rapi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Baik, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat untuk kita belajar setiap pagi. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, kami persilakan ketua kelas untuk memimpin doa. Kepada Muhaimin dipersilakan untuk memimpin doa. Siap, Prof. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita melanjutkan pelajaran. Bapak Guru ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Yang dipanggil diharapkan untuk mengangkat tangan dan mengucapkan hadir. Rumasya Salsabila, Hadir, Pak. Walia Asgar, Hadir, Pak. Yolanda Sokametan, Hadir, Pak. Muhaimin Kuai Rumah Sabanda, Hadir, Pak. Damar Jimran Kuai Rumah Ratu, Hadir, Pak. Usanda Sabanda, Hadir, Pak. Salma Uliata, Hadir, Pak. Azumar Kuai Rumah Ratu, Hadir, Pak. Isjan Bugis, Hadir, Pak. Muhammad Saleh Rumah 3, Hadir, Pak. Safrudin Sioling Bona. Hadir, Pak. Baik, semuanya hadir ya. Iya, Pak. Semuanya sehat ya. Sehat, Pak. Baiklah anak-anak, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, mari kita menyanyi terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Bagaimana? Setuju? Setuju. Baiklah. Bapak Guru hitung sampai 3. Hitungan ketiga kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siap? 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila
Bagaimana suasana pada malam hari? Saya Pak. Ya silakan Salamah. Dingin. Suasana pada malam hari itu terasa Dingin. pada malam hari makanya terasa dingin, makanya kita harus menggunakan pakaian yang tebal agar kita tidak terasa Dingin. Selain dingin apalagi silakan? Saya Pak. Silakan. Gelap. Pada malam hari itu gelap. Ya, suasana pada malam hari itu adalah gelap. Oke. Baiklah, kita bersama-sama belajar mengenai materi di kelas 6, yaitu tema 3, tokoh dan penemuan, yaitu penemu yang mengubah dunia. Pembelajaran yang ke-1. Kita lihat di lingkungan kita pada malam hari terlihat jalan-jalan dipenuhi oleh lampu-lampu yang menyala. Rumah-rumah juga dipenuhi oleh lampu-lampu yang menyala. Sekarang, tahukah kalian siapa yang menemukan listrik? Dan bagaimana cara lampu-lampu tersebut? Coba kalian perhatikan lampu yang ada di ruang kelas ini. Bagaimana caranya sampai lampu ini menyala? Bapak Guru persilakan kalian untuk saling berdiskusi. Ya, silakan. Mulai dari sekarang, silakan diskusikan terlebih dahulu dengan teman-teman. Bagaimana proses arus listrik hingga dapat menyalakan lampu di kelas? Arus listrik dihasilkan oleh generator. Generator disalurkan melalui kabel jaringan listrik, kemudian disalurkan menuju lampu yang ada di kelas. Oke, baik. Sekarang silakan buka buku pelajaran kalian, buku tema 3, yaitu tokoh dan penemu. Silakan buka pada halaman pertama. Kepada Yolanda dipersilakan untuk membaca pertama. Listrik mengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Birmingham, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan berjuang keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Cukup. Sekarang lanjutkan Muhammad Saleh. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian mengikuti terjadinya arus listrik. Kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Cukup. Baiklah anak-anak, setelah kalian membaca isi buku tersebut, Bapak Guru ingin bertanya, pernahkah kalian melihat listrik? Pernah. Pernah, ya? Siapakah tokoh penemu listrik? Oli Asgar, silakan. Michael Faraday adalah tokoh penemu listrik.
Ia lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Pintar, boleh tepuk tangan. Itu ya. Tokoh penemu listrik adalah siapa? Miguel Faraday. Miguel Faraday. Tahun berapa? 1791. Di mana? Di Newington, Inggris. Ya, beliau adalah seorang tokoh penemu listrik pertama. Anak-anak, baiklah anak-anak. Siapa yang tahu apakah ini? Ini adalah baterai. Dan ini kabel. Dan ini Lampu. lampu. Di dalam baterai ada dua kutub. Kutub positif dengan kutub negatif. Sama halnya dengan api. Mempunyai dua kutub. Kutub positif dengan negatif. Kutub positif ditandai dengan warna Merah. kalau kutub negatif ditandai dengan warna Hitam. sama halnya juga dengan kabel. Agar tidak terjadi konsleting yang akan membahayakan, kabel juga diberi tanda dengan yang satu warna merah dan yang satu warna Hitam. Yang merah digunakan untuk disambungkan ke kutub positif dan yang hitam disambungkan ke kutub Negatif. Bagaimana proses arus listrik itu terjadi? Bapak Guru membawa rangkaian alat listrik sederhana. Nah, coba Bapak Guru minta bantu pada Damar. Tolong nyalakan lampu yang ada di depan. Apa yang terjadi setelah Damar menekan saklar? Lampu menyala. Lampu menyala. Silakan Damar untuk kembali ke tempat. Arus listrik dihasilkan oleh aki. Disalurkan melalui kabel jaringan, kemudian disalurkan menuju ke lampu, sehingga lampu ini menyala. Di sini ada saklar. Fungsi dari saklar itu adalah untuk memutuskan atau menyalurkan arus listrik. Apabila kita ingin memutuskan arus listrik, cukup kita untuk menekannya saja. Maka lampu akan Mati. dan apabila kita ingin menyalakannya, maka kita menekan tombolnya agar bisa Menyala. Jadi fungsi dari saklar adalah, siapa yang tahu? Saya Pak, Silakan Azwan. untuk memutuskan atau menyalurkan arus listrik. Untuk memutuskan atau menyalurkan arus Listrik. Ya, terima kasih. Sekarang coba buka buku kalian, lalu amati bagaimana proses arus listrik pada rangkaian listrik yang ada di buku. Silakan amati terlebih dahulu. Baiklah anak-anak, setelah Bapak Guru memperagakan proses arus listrik, Bapak Guru ingin mencoba kalian, apakah kalian bisa memperagakan bagaimana sampai lampu ini bisa menyala. Ya, silakan siapkan peralatannya. Setelah kalian melihat gambar di depan, coba peragakan bagaimana sampai terjadi lampu ini menyala. Ayo, silakan, mulai. Ya. Yang positif, yang merah di positif, yang hitam di negatif. Ya, putar.
Kamu buka ini nak. Buka. Siapkan ini, kasih masuk ini. Ini kasih masuk di situ. Ini awas jangan kena sambung dulu. Ini sudah. Ini yang begini samakan. Setelah sama dibuka. Satunya lagi. Ini positif. Merah itu ditandai dengan positif. Nah, oke, putar biar kuat. Ya. Lalu dikasih isolasi. Jangan sampai terjadi konsleting. Dua. Sekarang Jumat. Coba nanti kasih masuk ke ini. Ini kasih masuk ke sini. Ini kurang keluar. Ininya mana ini? Kenapa sampai habis? Oke, masih masuk sini. Masih masuk. Nah, lalu gitu ya kan. Wah, oke, satunya lagi, yang ini, yang merah, kasih masuk di sini. Ini. Soalnya kalau ketemu nanti konslet, kalau seandainya ada rangkaian listrik. Kemudian yang merah di mana? Coba yang merah di mana? Di kutub negatif. Ya,
Tambahkan. Kalau yang hitam di kutub Positif. positif. Nah, apa yang terjadi? Lampu Menyala. akan menyala. Bagaimana caranya memutuskan lampunya? Nah, kita matikan dengan menggunakan saklar. Saklar itu adalah alat untuk apa? Untuk memutuskan dan menyalakan. Untuk memutuskan dan menyalurkan arus listrik. Nah, coba sambung yang kuat. Sambung yang kuat. Ya. Sekarang coba tekan saklarnya. Kenapa lampu bisa menyala? Karena dihasilkan oleh Aki disalurkan dengan kabel sehingga dapat menyalakan lampu. Sekarang coba menggunakan aki yang satu. Matikan dulu tolong. Coba gunakan aki yang satu. Buka. Mana? Lihat kutub mana? Yang merah kutub negatif, yang hitam berarti kutub positif. Coba ikat, kasih masuk. Ya, lalu kaitkan yang keras. Ya, coba tekan saklarnya. Tekan lagi. Kenapa tidak menyala? Kenapa tidak menyala? Kenapa tidak menyala? Cuma berdiam saya dari tadi ditanya Bapak Guru ini. Padahal Pak Guru sudah kasih berapa kali. Ini kenapa tidak menyala? Tekan lagi. Ini kenapa tidak menyala? Karena tidak ada arus listrik. Karena aki sudah rusak, makanya tidak mempunyai arus listrik untuk menghidupkan lampu. Bagus. Silakan praktekkan. Ambil ini merah berarti harus kita sambungkan ke kutub positif. Mana yang kutub positif? Itu ada tandanya. Tandanya plus. Nah, ini. Ya, coba sambungkan. Itu positif atau negatif? Lihat tandanya. Yang positif mana? Yang positif berarti merah. Ini positif, ini merah nih. Sambungkan. Kamu potong. Titik sana. Coba. Dilakban. Masih. Wah. Sedikit saja. Kasih isolasi. Flat. Lagi. Oh. Jangan kelihatan jalan-jalan ya nak.
Lalu gambar, coba pasang. Gambar ini, bagian ini gambar. Kasih masuk. Ini. Ya. Oke. Kasih masuk saja, nggak apa-apa semuanya. Tanda sini. Buat. Ya, sekarang gemera berarti ini gemera lagi. Kan itu yang merah. Coba sambungkan. Oh, bagaimana? Ke sini, seriusnya ke situ. Coba sambungkan. Sudah. Coba selamat tekan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Lampu Menyala. Kenapa lampu sampai menyala? Arus listrik dihasilkan oleh aki diseluruhkan melalui kabel. Arus listrik dihasilkan oleh aki disalurkan melalui kabel sehingga lampu bisa menyala. Nah, sekarang ganti coba yang aki yang satu. Matikan dulu saklarnya. Lepas. Mana kutub ini ya? Kutub negatif mana? Kutub negatif ditandai dengan kabel warna kutub negatif ditandai dengan kabel warna hitam. Berarti hitam di sini, di negatif. Kalau positif berarti sebelahnya di warna merah. Oke, coba selamat tekan saklarnya. Menyala? Tidak. Terus coba ulang lagi. Menyala? Tidak. Kenapa lampu tidak bisa menyala? Karena aki tidak mempunyai arus listrik. Karena tidak mempunyai arus. Baik, setelah kalian melakukan percobaan, silakan kalian tuliskan di LKPD, lembar kerja peserta didik. Bapak Guru bagi ya, silakan kalian kerjakan.
apa ini? Ini gambar apa? Baterai. Ini gambar Lampu. Nah, baterai fungsinya untuk apa? Lampu fungsi untuk apa? Ya. Coba kalian perhatikan lampu yang ada di depan kelas. Perhatikan semuanya. Bagaimana atau apa perbedaan kehidupan masa sebelum dan sesudah adanya listrik? Ya, apa perbedaannya? Silakan kalian mewawancarai teman kalian. Apa perbedaan antara masa sebelum ada listrik dan setelah ada listrik? Masa sebelum ada listrik gelap, masa setelah ada listrik terang. Cukup. Apa perbedaan antara masa sebelum ada listrik dan setelah ada listrik? Sebelum ada listrik kita belajar menggunakan pelita, tapi setelah ada listrik kita menggunakan lampu. Oke, mantap. Baiklah anak-anak, apakah kalian sudah menyelesaikan tugas kalian? Sudah, Pak. Baik, silakan kumpulkan tugas kalian. Oke, duduk. Siapakah tokoh penemu listrik pertama? Olia, silakan jawab. Miguel Faraday adalah tokoh penemu listrik. Ia lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Iya, bagus, pintar. Benar jawabannya? Benar. Coba ulangi lagi. Azumar Kuwairu Maratu. Siapakah tokoh yang menemukan listrik pertama? Silakan. Miguel Faraday adalah tokoh penemu listrik pertama. Ia lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Oke, pintar. Semuanya tepuk tangan. Baiklah anak-anak, selesai sudah kita mempelajari tentang tokoh dan penemuan. Bapak Guru harap kalian mengulangi pelajaran ini di rumah dan jangan lupa harus selalu dibaca dan dibaca agar keilmuan kalian semakin meningkat, ya. Iya, Pak. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Azumar. Bapak Guru minta untuk memimpin doa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya. Bapak Guru persilakan kelompok pertama dari kelompok Azumar untuk pulang terlebih dahulu. Silakan.